Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Pangi, tadi kita menjelaskan bahas soal Sirekap begitu ya, sebelum jeda tadi, Sirekap yang tidak maksimal gitu penggunaannya tapi anggarannya terlalu besar. Itu juga tadi yang membawa atau yang membuat caleg-caleg ini frustasi gitu. Nah, ngomong-ngomong ini soal caleg, ini banyak juga caleg-caleg yang sebenarnya dia sudah sudah kampanye secara maksimal begitu ya, masang baliho di mana-mana begitu, dan dia juga sudah punya nama besar tapi nggak lolos, Bang Pangi. Ya, hasil survei Voxpol itu menarik sebetulnya. Alasan orang memilih caleg itu adalah yang turun sering ke dapil, kemudian program, kemudian kompetensi personal, kemudian rekam jejak, kontribusi apa yang sudah mereka lakukan. Tapi ternyata juga hasil survei Voxpol waktu itu anomali juga dengan kenyataan gitu. Karena ada satu daerah ya, yang tadi saya bilang mereka karena finishing tax uang 100.000, sementara program yang mereka lakukan tiap bulan, misalnya mengumpulkan kelompok tani, habis itu ada seminar, habis itu pulang bawa uang 100.000 uang transportasi, dilakukan selama setahun misalnya 12 kali, itu pun belum tentu menjadi aspek elektoral gitu. Sehingga banyaklah statement kemudian mengunculkan lebih baik belanja suara dibanding belanja program gitu. Itu kan frustasi dari calon ya. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba di ujung nominalnya besar, itu program dianggap, itu makanya banyak caleg itu yang frustasi ketika caleg-caleg yang incumbent. Level confidence kan tinggi banget tuh Mbak. Mereka kan udah yakin tuh, mereka acara sunatan hadir, acara yasinan hadir, ada kematian hadir, ada acara bantuan beasiswa dia kasih bantuan beasiswa, ada orang kebakaran dibantu, ada fasilitas diminta dibantu fasilitasi, ada anggaran pokirnya, ada acara apapun datang gitu, bantuan pun apapun dikasih. Dan dalam pikiran mereka bahwa itu akan pasti menjadi aspek elektoral, pasti ini akan panen pada harinya. Mereka tinggal bilang, dulu saya bantu Anda, sekarang tolong saya gantian dong, saya dibantu dong dipilih. Tapi logika mazhab iman politik masyarakat di daerah enggak begitu. Dia bilang program itu program Pak, itu bantuan pemerintah Pak. Tapi dari Bapak sendiri belum ada sampai segitunya. Kemudian tidak ada yang menjadi aspek elektoral. Misalnya ngasih speaker ke masjid, ngasih bantuan, itu masih oke lah ngasih tikar ke masjid kan. Ada yang kemudian, walaupun kemarin ada tikarnya diambil lagi kan, ada speakernya diambil lagi, ada jalan dibongkar lagi, ada kuburan dibongkar lagi kan itu. Tapi kan intinya niatnya kan baik, ingin bantu gitu. Dengan harapan dalam pikiran mereka itu akan jadi aspek elektoral, akan menjadi elektabilitas, pilihan. Ternyata dalam fakta masyarakat dengan transaksional, dengan pendapatan kita di bawah 700.000 per bulan, IPM kita rendah, tamatan SD lebih besar, demografi responden kita masalah. Apalagi daerah-daerah pegunungan yang uang 100.000 itu bagi mereka itu sudah bukan soal investasi, bukan soal bagaimana nabung, ini soal makan besok pagi. Nah, itu yang kemudian banyak caleg-caleg terlalu percaya diri yang incumbent. Mereka kampanye terlalu lama, program banyak, tapi kemudian diselesaikan oleh sang pendatang baru yang mereka transaksi, pragmatis langsung. Dia datang, dia menang gitu. Dan itu menjadi pertanyaan bagi kita adalah problem-problem hari ini, tantangan bagi caleg-caleg ke depan. Menurut saya tetap harus menyapa rakyat. Datang, turun, menyapa, menyalami, bertatap muka. Kan juga kadang-kadang ada juga tuh caleg-caleg dari salah satu partai ngomong gitu, saya nggak pernah bagi amplop loh Mas, tapi saya jadi. Saya datang nothing tulus, saya ingin salaman saja datang. Dia melihat wajah saya, lihat bahwa saya politisi benar, orang baik. Saya nggak pernah bagi amplop, kepilih juga ada. Ada uang yang banyak habis Mbak Zila, nggak kepilih juga banyak. Termasuk ini pada Bang Komeng yang kepilih jadi DPD. Ya, ada yang kemudian hanya modal unik, lawak, legendnya lama, fotonya unik, beda. 3 juta dan saya yakin Komeng nggak akan bagi uang 3 juta itu amplopnya gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa 1.000 amplop yang dibagi yang jadi hanya 10 amplop. Itu juga fenomena itu terjadi. Nah, sehingga menurut saya jauh lebih baik adalah pendidikan politik tetap harus dinaikkan levelnya. Kemudian demokrasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita hari ini, bahwa masyarakat harus dituntaskan soal transaksi pragmatis ini. Kemudian pembatasan biaya kampanye harus dibatasi supaya fair, pertarungannya, lapangannya sama, tidak diskriminatif. Jangan sampai kemudian ada calon bupati, calon gubernur, atau calon presiden, atau calon anggota DPR, satu biaya kampanye 100 miliar, yang kita punya 10 juta, yang nggak imbang. Harus dibatasi oleh negara. Negara harus memfasilitasi biaya-biaya untuk memperkenalkan tadi. Maka Mbak Zila bilang, mereka udah sering tampil di TV nasional. Dia public figure, punya nama, spanduk baliho di mana-mana. Itu belum tentu menjadi aspek elektoral, itu baru pada level racikan dikenal. Belum ada. Karena pada level racikan elektabilitas itu kan dikenal, naik pada level kedua sebagian yang kenal, ada yang suka. Level ketiga sebagian suka, ada yang kemudian pilih, ada yang nggak pilih.
Nah, spanduk, baliho, alat peraga, poster itu pada level orang kenal. Belum tentu orang pilih, jangankan pilih, suka aja belum tentu. Apalagi baliho terlalu banyak, orang muak, bosan kan. Nah, itu yang kemudian menjadi penting ke depannya, bahwa banyak sekali sistem pemilu kita harus dirubah. Tahapan termasuk negara harus ikhlas untuk itu, terutama partai politik itu harus dibayar oleh negara. Jangan partai politik dibayar oleh oligarki. Artinya iuran partai politik itu negara harus memberikan subsidi yang besar supaya partai politik kita tidak tersandra, supaya undang-undang kita lebih berkualitas ke depan.